Sawiyatur warenyem wargu dewa sidiamahi diwayonah paracu ayat Om Narayanu Yawidam Sarum Yad Buatam Yasyabawiyam Neskalang Niranjan Aruya kalpun nirakyata sududewiku Narayanu anaduyatyu astiaka Asyik Om Tuam Siwa Tuam Dewa Ya suara Param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papukarmahem Wapatnya Papasambawa Rahimam Pundaria Kaksir Sabahia Biantara Suci Om Kesama Dewa Suara perannya kita angkara Mamuja suara papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om Santi
Om Swastiastu. Pemirsa, apa kabar Anda? Wacana Publik kembali hadir menjumpai Anda dan kali ini bersama saya, Cok Bagus. Pemirsa, jelang Pilkada serentak tahun 2024 tentu akan banyak sekali persiapan yang dilakukan. Persiapan-persiapan tersebut terkait dengan arah kebijakan ataupun regulasi yang mungkin akan dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Dan dampak-dampak tersebut juga bisa menggiring perubahan baik di sektor politik itu sendiri ataupun di ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, dinamika ekonomi yang terjadi jelang Pilkada 2024 tentu akan semakin menarik jika kita kulik lebih dalam lagi. Apakah hal tersebut akan memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha, UKM ataupun juga masyarakat, atau bahkan merugikan? Karena mengingat pemirsa, Bali merupakan sentra pariwisata unggulan yang ada di dunia. Dan juga apakah seberapa besar pengaruh dari Pilkada terhadap perkembangan ekonomi yang ada di Bali saat ini? Untuk membahas hal tersebut lebih lengkap, di studio sudah bergabung dua orang narasumber dari akademisi dan praktisi pariwisata, ekonomi pariwisata yang ada di Bali. Saya perkenalkan terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada Dr. Niluh Putu Indiani SEMM. Beliau merupakan akademisi Universitas Warma Dewa. Dan selanjutnya ada Bapak Putu Gede Hendrawan. Beliau adalah Ketua Bali Villa Association. Selamat sore dan selamat datang di studio TVRI Bali, Bapak Ibu. Sore. Baik. Dan pemirsa, sebelum kita berbincang lebih lanjut mengenai dinamika ekonomi yang terjadi jelang Pilkada saat ini, kita simak terlebih dahulu tayangan video berikut ini. Pemilihan kepala daerah Pilkada akan digelar bulan November 2024. Sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka, Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata. Setiap perubahan politik dan kebijakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pergerakan ekonomi di Pulau Dewata ini. Dalam beberapa bulan terakhir, Bali telah menunjukkan tanda-tanda pergerakan ekonomi yang beragam. Di satu sisi, adanya ketidakpastian politik yang datang bersamaan dengan pilkada serentak dapat mempengaruhi sentimen pasar dan keputusan investasi. Kegiatan politik seperti kampanye dan debat publik seringkali mengalihkan perhatian dari kegiatan ekonomi rutin yang dapat menyebabkan fluktuasi dalam sektor-sektor terkait seperti perdagangan, perhotelan, dan restoran. Namun di sisi lain, momentum politik menjelang pilkada juga membawa peluang baru. Berbagai calon kepala daerah berlomba-lomba menawarkan program-program ekonomi yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Masyarakat Bali yang sangat bergantung pada pariwisata harus beradaptasi dengan berbagai perubahan ini. Aktivitas politik yang intens mungkin membawa dampak langsung pada sektor-sektor tertentu, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting bagi pelaku ekonomi, pengusaha, dan masyarakat umum untuk memahami dan merespon dinamika ini dengan bijaksana. Siapapun yang terpilih nanti atau termasuk juga pendukung-pendukungnya hendaknya bisa menjaga Bali secara aman dan damai. Dan mudah-mudahan kami berharap perekonomian Bali nanti akan bisa lebih melaju lebih hebat lagi. Dan seperti sekarang kita rasakan nilai rupiah sangat menguat terhadap dolar US, dan itu tentu kita berharap ke depannya nanti nilai rupiah akan bisa lebih muat lagi, bahkan bisa disetarakan dengan dolar-dolar yang lain. Dan kami yakin kalau pemimpin kita sudah nantinya mempunyai visi terkait dengan kepariwisataan, karena kita di Bali adalah sangat sangat tergantung dengan kehadiran wisatawan. Oleh karena itu tentu kita berharap siapapun yang nanti terpilih sebagai gubernur betul-betul mempunyai visi yang kuat terhadap kepentingan wisatawan yang datang ke Bali. Dan baik pemirsa, sebelum kita berbincang lebih lanjut mengenai dinamika ekonomi di Bali jelang pilkada itu seperti apa, seberapa besar pengaruh dari pilkada tersebut terhadap ekonomi Bali, saya ingin tahu terlebih dahulu ke Ibu Indi begitu, mengenai kondisi ekonomi di Bali saat ini jelang pilkada. Bagaimana Ibu? Apakah ada indikasi perlambatan atau percepatan dari beberapa sektor usaha tertentu atau bagaimana? Ya baik Blico, jika kita melihat data pertumbuhan ekonomi Bali
dalam triwulan 1 dan 2 2004. Jadi kita lihat angkanya masih kuat dengan pertumbuhan di angka 5,98 di triwulan 1 dan 5,36 di triwulan 2. Jadi ini membuktikan bahwa memang pertumbuhannya masih cukup kuat. Jika dibandingkan dengan triwulan 1 memang cukup melambat karena ada penguatan di triwulan 1 di mana adanya pencairan gaji 13, kemudian aktivitas pilpres di triwulan 1, dan di triwulan 2 menurun juga karena base year-nya juga sudah cukup kuat untuk wisatawan. Jumlah wisatawan juga sudah cukup banyak kemarin sehingga secara base year sudah cukup kuat perbandingannya. Kalau kita melihat sektor-sektor jelang pilkada, nah ini kita harapkan akan tumbuh jelang pilkada ya. Seperti biasa sektor-sektor seperti perdagangan dan retail, karena ini kan berkaitan dengan kebutuhan pilkada seperti baju kaos, baliho, atribut-atribut lainnya, topi. Kemudian juga di transportasi dan logistik tentunya, karena mobilisasi massa untuk kebutuhan kampanye dan juga logistik, begitu juga dengan makanan minuman untuk menunjang aktivitas massa dan tentunya percetakan dan juga periklanan, telekomunikasi dan juga teknologi komunikasi dan tentunya jasa kreatif juga seperti videografer, kemudian pembuatan konten seperti itu. Jadi secara umum kondisi perekonomian Bali ini cukup stabil menjelang pilkada dengan tingkat pertumbuhan 5%. Di samping juga ada upaya dari pemerintah untuk menstabilisasi inflasi. Jadi peran TPID ini juga cukup baik dari pemerintah sehingga inflasi dapat dijaga di angka 2,5 plus minus 1 di Bali. Oke, jadi masih stabil Bu ya pertumbuhan ekonomi di Bali saat ini jelang pilkada begitu ya. Kemudian sebelumnya bagaimana karakter dari ekonomi di Bali ini sendiri Bu? Ya. Apakah ada spesialnya atau bagaimana dengan daerah lain di Bali? Baik, Bleco. Jadi jika kita bicara mengenai perekonomian Bali, perekonomian Bali ini memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Yang pertama itu kita lihat adalah ketergantungan pada sektor pariwisata. Jika kita lihat strukturnya itu kontribusi pariwisata dalam perekonomian itu di atas 50%. Dan tentunya dengan pariwisata ini kan begitu rentan ya dengan volatilitas kondisi eksternal seperti bencana, kemudian stabilitas politik yang kurang baik, dan juga pandemi kemarin ini kan sudah membuktikan bahwa memang bagaimana pariwisata ini sangat rentan terhadap kondisi eksternal. Juga gunung meletus Gunung Agung kemarin, kemudian pandemi COVID dan juga bencana-bencana lainnya membuktikan kerentanan dari sektor pariwisata. Kemudian karakteristik yang kedua adalah walaupun pariwisata ini mendominasi, sektor pertanian ini cukup penting juga bagi perekonomian Bali, terutama di daerah pedesaan yang memproduksi beras, sayuran, buah-buahan, perkebunan kopi. Namun perkembangan sektor pertanian ini semakin menurun seiring dengan perkembangan sektor pariwisata. Kemudian indikasi lain juga adalah bagaimana sektor-sektor lain yang mendukung ekonomi seperti ekspor pariwisata. Ini produk-produk seperti seni, kerajinan tangan, perhiasan. Ini selain juga diminati oleh pasar domestik, juga diekspor ke mancanegara karena peminatnya yang cukup tinggi. Begitu, Bleco. Berarti kondisi Bali itu dipengaruhi oleh pertanian tadi dan juga pariwisata. Betul. Itu yang sangat berpengaruh di Bali berarti Bu ya? Betul, dan kelemahan dari struktur ekonomi Bali ini adalah kurangnya diversifikasi pada sektor lain yang dapat menyeimbangkan kontribusi dari sektor pariwisata apabila terjadi gejolak yang artinya dapat pemerataan begitu atau bagaimana? Diversifikasi sektor lain, jadi pengembangan sektor-sektor lain seperti contohnya pertanian, perikanan, perkebunan, industri kreatif, dan UMKM. Baik. Kita bergeser ke pariwisata kalau begitu, kita ke Pak Hendra pemirsa. Kondisi ekonomi sudah dijelaskan oleh Bu Indi mengenai di Bali saat ini masih stabil begitu. Untuk dari pandangan Bapak sendiri sebagai praktisi pariwisata begitu, bagaimana kondisi perekonomian Bali khususnya di bidang pariwisata? Untuk pariwisata, terutama di ekonomi pariwisata, yang mana sektor pariwisata ini juga saya rasa seharusnya dan pasca pandemi ini masih menjadi sektor majority ya untuk di penunjangan ekonomi. Tidak bisa kita pungkiri dengan terbukti pandemi COVID-19 kemarin itu pariwisata stop, ekonomi pun hampir minus 9-12 ya kalau nggak salah ya, Bali ini ya, jadi jauh sekali drop turun. Nah ini membuktikan bahwa untuk saat sekarang ini mungkin dari sebelum pandemi itu sektor pariwisata ini memang benar-benar mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tidak bisa kita pungkiri itu yang pertama.
Terus yang kedua, untuk pasca pandemi ini, bagaimana memulihkan sektor pariwisata ini yang seiring dengan pemulihan ekonomi ini, tentu kita harus bagaimana membuat suatu pemerataan tentunya harus. Ini must be saya rasa. Karena saat sekarang ini, tourism to kill tourism ini terjadi. Ya kan gitu ya? Oke, pertumbuhan ekonomi sudah mulai meningkat, kalau tidak salah 7% ya, kalau nggak salah sekarang untuk Bali ini, karena seiring dengan peningkatan sektor pariwisata ini yang cukup signifikan pasca pandemi ini, karena berlibur ke Bali ini memang sangat ditunggu-tunggu pada saat pandemi kemarin. Nah, setelah dibuka semuanya luar biasa, membludak luar biasa, dan ini pun dan kita pun tidak prepare diri di Bali ini. Sehingga yang terjadi ya tetap di sektor pariwisata ini terjadi masifnya di Bali Selatan. Bali Selatan saja. Oke, kita bahas lagi nanti Bapak ya. Oke. Kita harus jeda terlebih dahulu sejenak. Inggih, ini. Oke, pemirsa, kita kembali lagi usai jeda berikut ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Setinggi langit, belajar terus belajar untuk Indonesia. Jangan ragu dan jangan bimbang, masa depan terhampat di depan. Belajar dan Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Wacana Publik, masih di sini bersama saya dengan dua orang narasumber, akademisi dan praktisi ekonomi pariwisata di Bali. Tadi kita sempat berbincang dengan Pak Hendra mengenai bagaimana pariwisata Bali bangkit setelah pandemi. Baik, sekarang bagaimana kondisi ekonomi pariwisata Bali menjelang pilkada nanti pada bulan November, Pak? Baik, untuk saat sekarang ini menjelang pilkada Bali ini, saya harapkan sih sementara sih isu-isu tidak begitu mempengaruhi, tidak begitu mempengaruhi untuk pariwisata kita, dan kita harapkan pun pilkada nanti dari proses sampai akhirnya atau endingnya sampai pencoblosan dan penghitungan suara semuanya kondusif, kan gitu ya. Karena pariwisata kita di Bali ini sangat sensitif sekali dari isu, sensitif dari yang seperti saya sampaikan oleh Ibu tadi, bahwa pariwisata ini sangat benar really sensitif. Jadi kita harapkan bagaimana para politisi ini mengemas agar proses pilkada ini berjalan dengan damai, aman, dan kondusif. Oke, isu apa yang mungkin Bapak bisa sebutkan salah satu mungkin yang sudah terjadi jelang pilkada nanti, Pak? Oke, dalam lingkaran politisi tentu di sini pasti ada aja isu-isu yang dilontarkan ke masyarakat. Tapi ini kan masih di skup lokal masyarakat, local people-nya. Jadi tidak berimbas kepada turismenya. Mudah-mudahan tidak berdampak atau berefek ke sana. Kita harapkan sih seperti itu. Jadi situasinya tetap kondusif, tetap aman, tetap nyaman, sehingga tidak mempengaruhi kegiatan pariwisata atau turisme yang ada di Bali. Karena jika ada intrik-intrik apalagi di lapangan sampai terjadi konflik gitu ya, konflik of interest-nya terjadi di situ, saya rasa ini akan cepat terblow up ke internasional, dunia internasional. Bali ini kan menjadi sorotan karena semua warganya yang di dunia ini ada di sini untuk berlibur. Jadi mereka pun berharap warganya safe, aman berlibur di Pulau Bali ini. Apalagi dengan media sosial. Dengan media sosial yang begitu masif sekarang ini cepat sekali ya. Apapun yang terjadi 1 menit kemudian pun sudah terunggah gitu kan. Betul. Ya, terposting. Nah, kita harapkan seperti itu para politisi benar-benar menjaga kondusivitas
perhelatan pilkada ini. Oke, jadi kondisi saat ini ekonomi pariwisata masih stabil, sementara masih kondusif, stabil, aman. ini aman. Jadi isu-isu pun pilkada ini walaupun sudah memanas, betul. Mudah-mudahan tidak sampai ke ngefek atau berdampak kepada pergerakan pariwisata atau turisme yang masuk ke Bali ini. Baik, terima kasih. Kita ke Ibu Indi lagi kalau begitu. Oke, untuk musim pilkada saat ini, pemirsa, apakah keputusan mempengaruhi begitu Bu keputusan investor atau pelaku usaha di Bali untuk menanamkan usahanya di Bali? Karena kita juga tahu kalau investor di dunia kan mereka tidak melihat kebijakan dari pemerintah daerahnya, tidak detail begitu kan Bu, ya mereka hanya mementingkan kebijakan yang bersifat global, keputusan bersifat global dan lebih ke sistem hukumnya bagaimana, apakah dia akan aman di sini begitu. Bagaimana? Baik, Blicok. Jadi kalau kita perhatikan memang ada kecenderungan dari para investor ini untuk hold dulu sebelum mereka melihat hasil dari pilkada ini sudah jelas seperti apa. Jadi ada kecenderungan sedikit untuk berhati-hati untuk menahan, terutama untuk proyek-proyek jangka panjang dengan nilai proyek yang besar seperti itu. Jadi mereka menunggu hasil pilkada seperti apa, dan ada juga pelaku usaha yang melihat hasil pilkada setelah nanti terpilih, apakah ada kecenderungan pemimpin terpilih ini memiliki satu agenda yang berbeda dengan agenda yang ekonominya sudah berjalan dalam hal kebijakan seperti perpajakan, perizinan, dan dukungan-dukungan terhadap sektor tertentu. Jadi ini tentu bisa mempengaruhi kebijakan bisnis dan strategi ke depannya. Betul. Kemudian di samping investor juga, seperti yang disampaikan oleh Pak Hendrawan tadi, ini juga berkaitan dengan bagaimana kita menjaga stabilitas politik, karena bagaimanapun pariwisata ini sangat rentan terhadap isu eksternal. Jadi sangat penting untuk menjaga stabilitas politik sehingga kepercayaan atau rasa aman dari masyarakat dan wisatawan ini tetap terjaga sehingga mereka merasa aman untuk tetap mengunjungi Bali seperti itu. Jadi saat ini para investor, pelaku usaha yang ingin melakukan usaha di Bali sedang menghold ada kecenderungan gitu seperti ya? itu, terutama untuk proyek-proyek besar dan jangka panjang. Dan terutama di sektor-sektor seperti properti dan pariwisata yang juga merupakan tulang punggung dari perekonomian Bali. Bali sendiri, oke. Ke Pak Hendra lagi kalau begitu. Tadi Ibu menjelaskan kecenderungan untuk menghold begitu, menahan begitu. Betul. Sekarang dari Bapak sendiri melihat bagaimana minat dari investor villa-villa yang ada di Bali? Jelang pilkadanya apakah masih tetap ada menggebu-gebu begitu atau bagaimana? Betul. Kecenderungan investor untuk melakukan investasinya di Bali itu lebih banyak ke wait and see. Karena ini tahun politik ini kan belum selesai. Jadi presiden belum dilantik kan gitu. Betul. Dilanjutkan sekarang dengan proses pilkada di bulan November. Saya rasa 2025 ini ke tahun depan mungkin para investor itu baru mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, mereka melihat hasil daripada proses pemilu ini, dari pelantikan presiden, pasca pelantikan akan seperti apa. Sekarang yang kedua adalah proses pilkada ini akan seperti apa, stabilitas wilayahnya akan seperti apa, secara nasional akan seperti apa. Jika ini mudah-mudahan kita harapkan ya, para politisi ini menjaga stabilitas politik dan kondusivitas di lingkungan atau wilayah masing-masing ya, sehingga 2025 nanti setelah mereka sudah dilantik semua dan sudah efektif untuk bekerja, di sana baru investor yang tahap kedua adalah melihat kebijakan apa yang akan dilakukan, akan dikeluarkan. Kebijakan apa yang dikeluarkan, peraturan-peraturan apa yang akan dibuat. Tentu biasanya kan beda kepemimpinan, beda peraturan, beda kebijakan dan segala macamnya. Dan yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, ini kan apakah di sana kebijakan yang mereka bikin apakah berpihak kepada investor atau investasi atau sebaliknya, kan seperti itu. Kebijakan seperti apa yang Bapak harapkan? Ya, contoh yang pertama adalah tentang regulasi dan perizinan. Nah, itu yang akan menjadi perhatian atau menjadi fokusnya mereka tentunya. Yang kedua tentu yang perpajakan akan seperti apa nantinya kebijakan-kebijakan itu terjadi. Apakah akan memberatkan mereka jika ini beroperasi atau bagaimana, kan gitu ya. Apakah memberatkan mereka akan berinvestasi dalam regulasinya atau bagaimana. Nah, ini yang kita harapkan nanti para pemimpin daerah, pemimpin pusat benar-benar kita sih tidak menginginkan terlalu gampang sekali ya, susah juga ya. Jadi negara ini kok gampang sekali, bangsa ini kok gampang sekali dalam investasi, tapi tidak ruwet jangan juga, kan gitu ya. Nah, ini bagaimana memberikan win-win solusi, artinya memfasilitasi para investor
dan juga apa yang diinvestasikan oleh investor tersebut bisa mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Kan itu yang kita harapkan. Baik. Sehingga tidak terjadi konflik of interest antara masyarakat lingkungan atau lokalnya dengan investasi yang masuk. Baik. Berarti ada harapan kebijakan di perizinan begitu dan juga di pajak begitu, Bu. Ya, itu Oke, pasti berkaitan ya. Baik. Iya. Kalau menurut Bu Indi, apakah kebijakan yang diharapkan oleh pelaku pariwisata tersebut perlu ditelaah lebih lanjut oleh para pemimpin kita nanti ke depan? Ya, menurut saya pemerintah atau calon pemimpin ini perlu memiliki beragam kualitas ya, Pak Co. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Hendrawan, kebijakan-kebijakan ini tentu perlu untuk dikaji kembali dan melibatkan stakeholder tentunya dan masyarakat. Dan perencanaannya juga harus matang. Jadi kualitas yang pertama yang dibutuhkan untuk pemimpin, yang pertama adalah kemampuan untuk melihat permasalahan yang ada. Jadi di Bali ini kan permasalahannya atau tantangannya itu adalah bagaimana ketergantungan pada sektor pariwisata. Betul. Jadi calon pemimpin ini perlu untuk memastikan bahwa pariwisata karena memang masih tulang punggung, perlu memperkuat sektor pariwisata ini, memastikan bahwa manfaat pariwisata ini juga sampai ke lebih banyak kalangan masyarakat, seperti itu, pemerataan pembangunan pariwisata di selatan dan juga utara, penguatan infrastruktur dan juga aturan-aturan yang mendukung untuk semakin kondusifnya pariwisata. Kemudian juga yang kedua adalah diperlukan kemampuan dalam kebijakan diversifikasi. Bagaimana pemerintah bisa merancang suatu skema diversifikasi untuk menguatkan juga sektor-sektor lainnya. Oke. Dan kita juga perlu melihat bagaimana pemimpin ini mampu untuk mengentaskan ketimpangan. Jadi kebijakannya itu kita harapkan inklusif. Di samping yang disebutkan Pak Hendrawan tadi, kebijakan perpajakan, perizinan, tentu kita harapkan untuk semakin memperkuat industri pariwisata dan industri-industri lain yang juga menopang ekonomi Bali seperti pertanian, kemudian perkebunan, sektor UMKM, dan juga kita harapkan kebijakan-kebijakan untuk mendorong atau memperkuat sektor lain yang berpotensi tumbuh seperti ekonomi digital, katakan seperti itu. Kemudian industri kreatif, dan untuk semakin memperkuat UMKM karena kita tahu peran UMKM ini sangat besar untuk perekonomian. Betul. Saya rasa demikian. Baik. Kemudian kalau menurut Ibu Indi, melihat begitu peran dari para calon pemimpin yang menawarkan program-program ekonomi yang benar-benar berdampak pada masyarakat itu seperti apa? Bagaimana Ibu melihatnya? Ya, jadi disinilah sebenarnya kita dapat menilai pemimpin ya. Tentu mereka akan memaparkan program-program mereka seperti apa, dan yang kita harapkan masyarakat ini perlu cerdas untuk menilai pemimpinnya. Program-program apa yang mereka tawarkan, seperti yang saya sampaikan, pemimpin ini perlu memiliki kualitas-kualitas seperti memahami permasalahan, kemudian bagaimana mereka merancang pertumbuhan ekonomi jangka panjang, tidak hanya fokus pada kebijakan jangka pendek, apalagi stimulasi-stimulasi yang bersifat jangka pendek untuk memenangkan simpati pemilih seperti itu ya. Dan juga kita harapkan kebijakan mereka lebih inklusif dan bagaimana kemampuan mereka untuk menjalin koneksi dengan stakeholder, karena bagaimanapun juga ini eranya kolaborasi, pemerintah tidak bisa sendiri, jadi ada peran juga dari swasta, akademisi, dan bagaimana pemerintah bisa menggandeng investasi swasta untuk semakin mempercepat pembangunan. Jadi saya rasa intinya adalah masyarakat ini harus pintar memilih pemimpin, melihat program-program mereka, dan tentunya bagaimana arahnya jangka panjang. Apakah mereka mendukung ekonomi keberlanjutan? Bagaimana Bali ini memang sebagai area pariwisata, tentu bagaimana pembangunan ini lebih ke arah hijau dengan tanpa men-sacrifice atau mengorbankan lingkungan gitu. Jadi jangka panjangnya ini perlu kita perhatikan. Baik. Berarti untuk masyarakat begitu mereka bisa menilai program-program pemerintah calonnya nanti ke depan dengan melihat apakah ia bisa siap untuk jangka panjang, begitu Ibu ya. Melihat juga bagaimana kesiapannya dalam hal anggaran, apakah memang realistis. Kadang-kadang program disampaikan itu tidak realistis, jadi kita perlu sangat cerdas menilai sehingga tidak salah pilih, dan memang orientasinya adalah untuk pengembangan ekonomi dan sektor lain demi kesejahteraan masyarakat Bali. Jadi jangan hanya terpicu pada stimulus jangka pendek seperti itu Pak Jo. Oke, melihat sekarang kenyataannya kita di beberapa bulan lalu melaksanakan Pilpres begitu Ibu. Kita bandingkan dengan saat ini, apakah terdapat perbandingan yang signifikan begitu dari pertumbuhan ekonomi pariwisata yang ada di Bali terkait hal tersebut? Jika kita melihat pada saat jelang Pilpres dan juga jelang
pilkada, kalau kita lihat di angka sih memang lebih tinggi jelang pilpres karena juga Ibu jelaskan tadi di awal banyak juga subsidi-subsidi bantuan langsung, bantuan sosial seperti yang sudah kita ketahui. Selain itu didukung juga dengan beberapa agenda-agenda seperti pencairan gaji 13, kemudian THR hari raya besar seperti itu. Saya rasa kalau dari segi angka kita lihat 5,9 dibanding 5,3 ini lebih besar di sebelum pilpres. Tapi saya optimis pertumbuhan ekonomi Bali akan juga cukup tinggi karena kita jelang Hari Raya Galungan, di mana aktivitas ekonomi ini akan semakin meningkat jelang Hari Raya Galungan. Apalagi masa kampanye ini akan membutuhkan banyak sekali. Iya, banyak kebutuhan ya. Banyak sektor yang akan diuntungkan seperti periklanan, kemudian transportasi, logistik, makanan, minuman, perdagangan, dan retail, jasa kreatif, dan sebagainya. Jadi saya optimis pertumbuhan ekonomi Bali ini akan didukung oleh aktivitas ekonomi yang meningkat jelang Hari Raya Galungan dan juga pilkada serentak ini. Oke, kalau menurut Pak Hendra, apakah sejalan dengan yang diucapkan oleh Bu Indi tadi di saat pilpres lalu? Betul. Sektor pariwisata ekonomi itu untung? Ya, saya setuju sih dengan disampaikan tadi dengan Ibu Indri. Jadi secara jangka pendek dengan stimulus-stimulus yang diberikan pada saat itu, tentu ada political will-nya, ya kan, ada strategi atau tujuan-tujuan politiknya pada saat itu. Untuk jangka pendek oke. Nah, tapi untuk jangka menengah dan panjangnya seperti itu. Inilah dibutuhkan sebuah visi dan misi. Visi dan misi daripada paslon atau kandidat-kandidat yang yang tampil pada saat itu ini sangat mempengaruhi. Nah, inilah kita harapkan masyarakat memang bisa menelaah visi dan misinya mereka untuk jangka panjang. Karena mereka akan menjabat selama 5 tahun. 5 tahun ini apakah mereka akan menjalankan visi dan misinya? Yang kedua, apakah visi dan misi ini bisa mensejahterakan masyarakat selama 5 tahun? Kan itu ya. Dan yang visi dan misi ini apakah bisa memfasilitasi para investor yang akan masuk ke baik itu ke Indonesia, baik itu ke Bali, ya kan? Apakah mereka merasa aman dan nyaman dengan visi misi ini jika dijalankan? Nah, inilah kita harapkan masyarakat benar-benar menelaah dan mengkaji dengan by themselves gitu ya, dengan mereka sendiri. Kira-kira di paslon ini seperti apa visi dan misi, paslon ini seperti apa visi misinya untuk 5 tahun ke depan. Itulah tugas masyarakat untuk mengawal. Masyarakat untuk mengawal, setelah itu dikawal. Jangan kita hanya mengambil stimulus yang sifatnya jangka pendek, setelah itu kita dirugikan. Baik, kita tunda lagi Bapak, karena kita harus jeda dulu sejenak pemirsa. Tetap kembali, tetap bersama kami di Wacana Publik. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dibantu. Iba saja tidak cukup. Tapi kalau Bapak Ibu terlalu iba, sampai sedih berlarut-larut, pertanyaan saya, kesedihan yang berlarut-larut itu duka atau suka? Duka, betul? Dan Sang Buddha mengatakan semua duka adalah kotoran batin. Ya, semua duka adalah kotoran batin. Sehat, sejahtera, berbahagia, dan dalam lindungan Sang Tiratana. Kebodohanmulah sebabnya timbulkan. Saksikan acara Mimbar Agama Buddha setiap Sabtu pukul 15 WITA hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Pemirsa, dari perbincangan saya tadi dengan Ibu Indi, memang banyak sekali sektor yang diuntungkan jelang pilpres ataupun pilkada. Pilpres sudah, pilkada kita akan menjelang nanti, seperti perdagangan, periklanan, dan lain-lain. Namun sebelum itu, apakah ada nih Bu Indi, sektor-sektor seperti UMKM begitu? Karena kita melihat UMKM merupakan kekuatan bangsa begitu Ibu ya. Apakah itu bisa dijadikan sebuah modal oleh para calon pemimpin bangsa untuk dimasukkan ke dalam programnya atau bagaimana menurut Ibu?
Ya, Belico, saya rasa penting sekali untuk calon pemimpin untuk memberikan dukungan kepada UMKM. Seperti yang kita ketahui bahwa UMKM ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan Bali, di mana mereka menyumbang 60% lebih terhadap perekonomian dan juga meng-hire atau mempekerjakan 90% dari masyarakat Indonesia. Ini angka yang cukup besar, sehingga salah satu agenda penting dari pemerintah saya rasa adalah untuk merancang program untuk semakin memperkuat UMKM, seperti pelatihan-pelatihan digital, kemudian bantuan permodalan, kemudian bantuan untuk akses pasar seperti itu, dan juga berkolaborasi dengan pihak swasta untuk menyalurkan CSR-nya kepada UMKM seperti itu, Belico. Jadi saya rasa intinya penting sekali, program ini merupakan salah satu program andalan yang harus Milka miliki. Baik Ibu. Pemirsa, saya hampir terlupa untuk mengundang Anda berbincang bersama kami di Wacana Publik TVRI Bali di nomor telepon 237706. Bagi Anda yang ingin berbincang bersama kami dengan narasumber di sini, silahkan telepon langsung dan kita berdiskusi di sini bersama. Oke, baik. Sudah ada penelpon? Baik, Ibu Indi, kita kembali lagi mengenai hal tadi. Untuk di Denpasar sendiri, UKM itu menduduki jumlah sekitar 96,3% dari jumlah usaha yang ada di Denpasar, yaitu terdiri dari 95.000 sekian begitu. 96,3% adalah UKM. Memang UKM merupakan sektor yang betul-betul sangat berpengaruh begitu ya Ibu ya, kalau misalnya kita bilang seorang calon pemimpin ingin menjadikan UMKM sebagai andalannya nih dalam program ke depan. Ya, betul ya? Oke. Sekarang kalau misalnya ada pedagang kaki lima, faktanya nih pemirsa, di Bali sendiri di Indonesia banyak sekali pedagang kaki lima. Apa yang bisa dilakukan oleh calon pemimpin untuk memajukan mereka? Ya, baik Pak Cok. Jadi PKL ini memang menjamur ya, karena daya tarik Bali sendiri ya. Jadi ekonominya sedang tumbuh sehingga demand-nya meningkat. Di samping itu juga ada demand dari masyarakat bahwa PKL ini juga memberikan harga yang terjangkau. Betul. Jadi ada supply dan ada demand. Masyarakat suka yang murah-murah soal ini. Betul, Pak Co. Apalagi di saat ekonomi yang seperti ini ya. Gitu. Nah, memang kita dalam hal tata kota ya, PKL ini bisa sangat membuat kurang indah ya tata kota seperti itu, apalagi di lokasi-lokasi yang cukup crowded, sehingga ini bisa membuat traffic menjadi tidak lancar seperti itu. Saya rasa diperlukan dialog antara UMKM dan pemerintah. Bagaimana pemerintah ini dapat merancang penataan PKL. Jadi ada area-area tertentu yang untuk dikhususkan bagi para PKL. Ini sudah ada di daerah lain ya. Kita lihat PKL dikhususkan di daerah tertentu dan memang itu menjadi suatu pusat kuliner, katakanlah seperti itu. Jadi saya rasa hal yang bisa dilakukan adalah penataan PKL, kemudian bagaimana pemerintah mampu memberikan dukungan pada mereka seperti pelatihan yang dibutuhkan yang relevan sehingga mereka bisa naik kelas menjadi skala mikro, menengah, sehingga mereka bisa meng-hire lebih banyak orang dan membuka lapangan pekerjaan. Saya rasa demikian. Dan itu harus dibantu juga dengan proses kedepannya di bidang perizinan tadi dan pajak supaya bisa lebih dipermudah. Betul, Ibu ya. Pak Co. Baik, kita sepertinya sudah ada penelpon di sini. Selamat malam. Selamat malam, dengan siapa? Baik. Oke. Sepertinya kita masih menunggu di sini. Kalau begitu saya kembali lagi ke Pak Hendra lagi ya Pak ya. Oke, melihat dinamika politik dan ketidakpastian ekonomi yang mungkin terjadi nih jelang pilkada nanti. Karena kita kan masih proses nih sampai tanggal 27 nanti ya. November masih agak lama begitu. Apakah ada strategi bisnis dari villa-villa di Bali untuk menghadapi perubahan ini? Untuk strategi bisnis masih kita mengalir saja Pak ya. Mengalir saja. Kita masih menjalankan program-program yang biasanya kita di villa atau di hotel tersebut membuat budgeting plan, membuat sales plan dan marketing plan-nya itu per tahun ya, per tahun. Jadi karena isu pilkada atau pemilu ini mudah-mudahan tidak terjadi, tidak begitu dramatis ke lingkungan turisme atau pariwisata. Jadi masih mengalir sesuai dengan planning yang sudah mereka rancang atau mereka buat di masing-masing perusahaan. Tetap mengalir seperti biasanya. Jika melakukan promosi ya tetap berjalan seperti biasa. Dan saya kira sih tidak ada terkendala di sini ya.
tidak ada terkendala, jadi masih mengalir seperti biasa saja dulu. Jika kita berkaca dengan Pilpres lalu, sebelum Pilpres lalu, periode tersebut, apakah ada program khusus Pak yang dilakukan oleh Bali Villa Association? Kita untuk announcement ke member untuk khusus antisipasi dan segala macam sih belum ya, karena kita melihat di sini masih dikatakan kondusif ya. Proses ini mudah-mudahan sampai 27 November masih tetap stabil dan kondusif ya situasi dan kondisinya. Jadi tidak mempengaruhi turisme ini. Jadi kita tidak memiliki yang begitu khusus, sehingga nanti jika kita sampaikan ini seolah-olah mengkhawatirkan kan gitu ya. Mengkhawatir ini akan menjadi kepanikan nantinya. Ini kepanikan dan berimbas kepada isu internasional, artinya keluar kepada eksternalnya. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali, riskan sekali. Di sini kita harus hati-hati sekali. Karena di musim pemilu ini, di tahun pemilu ini, memang harus hati-hati sekali mengeluarkan sebuah statement, membuat announcement gitu ya ke member atau ke publik. Karena ini berimbas kepada isu yang akan secara eksternal itu internasional gitu ya. Oke, berbicara masalah isu, Ibu Indi, saya sempat membaca juga dengan adanya maniras pada saat pilkada tahun 2019 lalu di Jakarta. Itu apakah bisa kemungkinan terjadi begitu di Bali atau bagaimana? Kondisi itu seperti apa maksudnya? Iya, jadi itu informasi-informasi itu hoax seperti itu ya, memang sangat-sangat mungkin terjadi ya Pak Cok ya. Apalagi di tengah kita di era digital, media sosial, begitu gampangnya kita men-share informasi-informasi yang tidak benar. Tidak betul. Nah, jadi untuk menghindari hal yang sama terjadi, tentu ini peran semua pihak ya. Jadi tidak hanya pemerintah untuk menjaga stabilitas politik, kemudian peran para calon pemimpin juga untuk menjaga tensi agar tidak terlalu panas begitu ya. Dan masyarakat juga penting sekali untuk bisa cerdas menggunakan media sosial. Jadi apapun berita itu perlu untuk disaring, difilter, dicek kembali akurasinya seperti apa di internet sendiri. Dan jangan menerima informasi kemudian langsung di-share seperti itu. Begitu juga media ini punya peran yang sangat penting juga untuk meluruskan informasi-informasi yang tidak penting. Jadi media perlu masuk dengan segera untuk menghindari informasi-informasi hoax ini sudah terlanjur viral seperti itu. Jadi ini peran semua pihak untuk menjaga stabilitas, untuk mengurangi kemungkinan informasi hoax ini beredar dan kecenderungan informasi ini untuk menyebabkan ketidakstabilan politik, ekonomi, dan sektor lain. Saya rasa begitu. Kita sudah membahas mengenai UMKM tadi dan juga masyarakat. Sekarang kita mungkin ke sektor yang lebih profesional atau perusahaan begitu Ibu ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Bali atau perusahaan-perusahaan besar begitu, untuk menjaga mereka dari menjaga likuiditas jelang pilkada, apa yang dapat mereka lakukan? Ya, jadi beberapa cara dapat dilakukan untuk menjaga likuiditas. Yang pertama adalah melakukan negosiasi dengan supplier dan pihak-pihak terkait untuk dapat melakukan pembayaran lebih negosiasi terms itu pembayaran seperti itu. Kemudian dapat menjamin kredit dari perbankan jika suatu-waktu terjadi hal tidak diinginkan, maka ada kredit cadangan bagi perusahaan besar. Di samping itu juga perlu untuk melakukan diversifikasi usaha sehingga ada pemasukan juga dari tempat lain atau sektor lain begitu ya. Lainnya. Dan yang saya rasa penting juga adalah menjaga termin tadi, melakukan negosiasi, menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak yang terkait sehingga suatu saat apabila diperlukan suatu movement untuk menjaga likuiditas, mereka dapat diajak berkolaborasi. Saya rasa demikian Pak. Oke, kita kembali lagi ke para calon pemimpin nanti. Sudah ada penelpon? Baik, selamat malam. Dengan siapa? Selamat malam. Oke. Baik, kita masih menunggu. Kalau begitu ya, Ibu, kita diskusi lagi mengenai stimulus-stimulus tadi yang disebutkan. Oke, ada beberapa mungkin calon pemimpin begitu yang saat nanti berkampanye memberikan stimulus-stimulus kepada masyarakat di lingkungan daerahnya. Itu menurut Ibu Indi sendiri, seberapa besarkah pengaruhnya untuk daerah itu sendiri?
dampaknya jangka panjang apakah ada? Sepertinya tidak ada begitu ya. Tapi apakah untuk jangka pendek itu sendiri berpengaruh begitu atau bagaimana? Ya baik Pak Cok, jadi memang ada kecenderungan adanya stimulus-stimulus ya jelang pilkada ini. Jadi stimulus seperti bantuan sosial, bantuan langsung tunai, dan program-program yang ditujukan untuk sektor-sektor tertentu. Kemudian ada program berikutnya kebijakan-kebijakan populis ya, terutama untuk menarik simpati, terutama pada calon petahana gitu. Program-program seperti bantuan pada sektor tertentu, kebijakan populis seperti menaikkan gaji ASN yang sudah kita lihat, kemudian subsidi BBM seperti itu, dan ada juga kecenderungan untuk mempercepat proyek infrastruktur sehingga pemerintah atau petahana ini terkesan mereka mendukung pembangunan seperti itu. Kalau kita lihat apakah hanya jangka pendek atau jangka panjang, saya rasa untuk beberapa proyek ya, seperti infrastruktur ini, kalau memang mereka proyek ini sudah dirancang dengan baik, saya rasa ini memang dapat berpengaruh secara jangka panjang proyek infrastruktur. Memang yang lain seperti bantuan langsung tunai dan yang lain-lain, kebijakan-kebijakan populis seperti itu, menaikkan gaji ASN, ini pengaruhnya mungkin hanya sementara ya, terutama untuk bantuan langsung tunai. Tapi jangka pendek ataupun jangka panjang, saya rasa ini juga baik ya untuk perekonomian. Paling tidak dia menggerakkan ekonomi. Proyek infrastruktur juga saya rasa ini jangka panjang. Jadi intinya adalah kita patut mengapresiasi juga stimulus-stimulus jangka pendek atau jangka panjang, karena ini juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah berusaha untuk mensejahterakan masyarakat. Namun kembali lagi ke masyarakat, pilihlah pemimpin dengan visi misi yang jelas, dengan program-program yang berorientasi pada jangka panjang dan pembangunan yang berkelanjutan. Oke, kalau begitu apakah Bapak Hendra begitu sudah pernah merasakan stimulus-stimulus tersebut? Ya, karena saya di Badung ya, Kabupaten Badung, memang pemerintah kita, Pak Bupati kita memang sudah ada program-programnya seperti itu. Saya menanggapi dengan positif ya, memang positif. Yang pertama memang itu sampai dan mengena ke masyarakat. Yang kedua, dengan bantuan seperti itu jadi perekonomian terus bergerak secara, walaupun secara jangka pendek, tapi secara jangka panjangnya, karena ini programnya kan berkelanjutan. Jadi beliau mempertahankan program ini, terutama di bidang infrastrukturnya, kan gitu, bidang infrastrukturnya beliau juga memperhatikan hal tersebut. Jadi ini jangka panjangnya mengena, seperti yang disampaikan Bu Indri. Jadi cuma nanti ini yang kedepannya khusus untuk Bali ini secara keseluruhan, yang jangka pendek, oke, silakan, itu merupakan sebuah strategi dalam berkampanye, gitu. Betul. Nah, sekarang masyarakat jangka panjangnya apa ini yang akan ditawarkan oleh para paslon ini. Dan yang ketiga, secara aturan regulasi, tentu kan kita sebagai pengusaha, terutama di pariwisata, tidak menginginkan sebuah kebijakan yang membingungkan, kan gitu ya. Sebelumnya ada kebijakan seperti ini, ada regulasi seperti ini, setelah pergantian, ya kan, ada perubahan signifikan. Di sini ya sedikit membingungkan nantinya kita di sisi pengusahanya, kan ini yang sudah berjalan atau yang sudah beroperasi. Nah, kita harapkan sini berkelanjutan ini tetap terjadi. Jadi melanjutkan program sebelumnya dan memperbaiki atau mengevaluasi kekurangan daripada kebijakan atau program terdahulu. Nah, ini kita harapkan sehingga kita di sisi investasi, investor dan pengusaha tidak kebingungan dalam hal ini. Itu yang diharapkan oleh kita. Itu yang diharapkan. Contohlah seperti perizinan yang sebelumnya kita mengurus izin cukup di tingkat daerah, sekarang harus berinteraksi dengan tingkat pusat dengan OSS-nya, online single submission-nya ini. Ya ini penyesuaiannya cukup lama juga ini kan. Nah ini yang menjadi kebingungan, ketimpangan kadang-kadang. Kita bahas lagi nanti Bapak. Sekarang kita harus jeda dulu. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap kembali bersama kami di Wacana Publik TVRI Bali. TVRI Bali, media pemersatu bangsa.
anak muda Bali. Jangan ngaku orang paling update kalau belum nonton Sekitar Kita. Banyak informasi tentang musik, film, dan tren lifestyle. Ada juga nanti DIY. Ada sistem kita pastinya. Nah, jangan lupa saksikan Sekitar Kita hanya di TVRI Bali. Kapan tuh? Setiap hari Jumat jam 8 malam. Ada Abdul, ada Belo. Sekitar Kita. Ayo manis, ayo manis. Ayo manis. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Wacana Publik. Tadi kita sudah berbicara dengan Pak Hendra mengenai visi misi. Tapi kita belum jelas nih visi misi seperti apa yang diharapkan. Silakan Pak Hendra, apa yang Bapak harapkan dengan visi misi nanti? Kalau kami dari Insan Pariwisata, tentunya di lingkaran atau di segmen pariwisata atau di bisnis pariwisatanya, kita sudah menyepakati dari awal pariwisata Bali ini adalah berbasis budaya. Nah itu sudah, saya rasa sudah harga mati ya, pariwisata berbasis budaya. Supaya tidak pariwisata menggerus budaya. Menggerus. Karena apa? Pariwisata Bali ini terjadi kan akarnya adalah memang dari budaya. Nah sekarang saya harapkan visi misi dari paslon ini bagaimana menjaga budaya Bali ini tetap ajak dan lestari. Kan itu yang pertama. Sehingga bisa berjalan selaras dengan perkembangan industri pariwisata. Saya yakin jika budaya Bali ini tergerus, ya kan, saya rasa pariwisata ini tidak akan ada apa-apanya, tidak akan ada rohnya. Ya kan itu. Yang kedua, pariwisata berbasis pertanian, ya kan, berbasis pertanian. Kenapa saya mengangkat ini juga? Dan ini adalah seiring perjalanan. Contoh, pariwisata atau turisme atau wisatawan yang datang ke Bali ini, mereka melihat sawah itu bisa berhenti loh di tengah jalan, hanya untuk memotret, hanya untuk selfie di depan sawah. Nah sekarang dengan eksploitasi alam yang terjadi yang begitu masif sekali di Bali ini, dengan seiring dengan pertumbuhan apa namanya pertumbuhan infrastruktur atau properti-properti yang terjadi, yang tentu ini akan tereksploitasi dan akan terjadi perubahan tata ruang, perubahan fungsi lahan. Dan ya, untungnya beberapa hari yang lalu sudah ada kebijakan. Nah, ini saya menyinggung ke situ juga ini, ya kan, mengarahnya ke situ karena ini lagi hot issue ya, betul, di kita ya, di pariwisata. Bagaimana ini jika pariwisata berbasis pertanian ini berubah menjadi pariwisata berbasis building? Tidak akan ada menariknya Bali ini lagi. Betul sekali. Taksu Bali ini akan kemana? Ya kan? Sedangkan kita selama ini mengandalkan dari apa namanya, dari industri pariwisata kehidupan kita ini terbukti dengan COVID kemarin, ya kan? Nah karena kita belum mempersiapkan untuk apa namanya disampaikan tadi oleh Ibu Indri, segmen yang lainnya untuk mengimbangi dari pariwisata ini. Nah kalau kita membangkitkan pertanian sudah tereksploitasi, sudah alih fungsi, sudah beralih lahan fungsi. Nah bagaimana? Nah ini yang harus kita, yang paslon nanti ini memikirkan itu juga. Boleh kita tidak anti dengan namanya investasi, dengan investor, hanya saja di sini tata ruangnya ini jelas. Oke, baik. Ya, wilayah yang mana kita perlu jaga, karena di sana jika pertanian ini habis, yang terjadi adalah roh pariwisata pasti akan menurun, tidak ada menariknya lagi. Taksu pariwisata ini. Yang kedua, resapan itu juga akan menurun. Baik. Banjir di mana-mana. Untuk memastikan begitu ke Ibu Indi sekarang, visi misi itu terjalankan dengan betul nanti bagaimana? Karena pariwisata memang menjadi sektor yang sangat tumpuan dan sensitif di Provinsi Bali. Ya baik, untuk memastikan bahwa calon pemimpin terpilih ini akan menepati program-programnya begitu. Saya rasa perlu adanya kontrak politik ya yang tertulis. Jadi di sana kita bisa lihat janji-janjinya seperti apa dan bagaimana kemudian pada akhirnya strategi-strategi pencapaiannya. Apakah memang dilakukan langkah-langkah untuk melakukan
strategi-strategi yang sudah dijanjikan sebelumnya. Kemudian diperlukan juga pengawasan dari masyarakat, media, DPRD dan juga oposisi ini untuk selalu melakukan pengawasan apakah memang program dijalankan sesuai dengan yang dijanjikan. Kemudian di samping itu juga perlu juga adanya pengawasan dari masyarakat, transparansi dari penggunaan anggarannya juga perlu dipastikan. Saya rasa seperti itu Pak Cok. Oke, untuk kontrak politik itu apakah memang ada Ibu sebelumnya atau memang perlu kita sarankan nih ke pemerintah? Iya, saya rasa itu perlu disarankan ke pemerintah ya, kontrak politik, dan paling tidak rencana mereka ini dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka pendek dan juga rencana pembangunan jangka panjang. Jadi memang kita lihat di sana strategi atau janji-janjinya tercermin di sana. Baik. Oke, kalau begitu apa yang Ibu harapkan untuk ekonomi Bali jelang pilkada nanti? Ya, saya harapkan para calon pemimpin ini bisa dengan cerdas untuk merancang suatu strategi yang dapat mendukung perekonomian Bali, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, dengan bertumpu pada pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan seperti yang disampaikan Pak Hendra tadi. Baik. Ya. Kalau menurut Pak Hendra, apa Bapak yang bisa harapkan Pak untuk ekonomi Bali jelang pilkada nanti? Ekonomi di menjelang pilkada nanti ini tentu tetap saya harapkan yang pertama adalah stabil ya. Ekonomi politik stabil, keamanan stabil, kenyamanan masih terjaga, yang tentu ekonominya masih stabil. Jadi wisatawan yang datang ke Bali, saya bicara pariwisata nih, yang datang ke Bali baik itu domestik ataupun mancanegara, mereka tetap nyaman walaupun di tengah isu politik atau di tengah proses pilkada. Jadi mereka tetap nyaman untuk berlibur di sini, melakukan expanding di sini, melakukan expand atau melakukan pembelian apa saja, souvenir dan sebagainya. Jadi ini kan akan terjadi perputaran ekonomi di masyarakat, kan, ya. Terutama UMKM juga di sini perlu menjadi perhatian juga nanti ke depannya, karena ini salah satu sektor juga untuk mendampingi daripada sektor pariwisata ini. Selain daripada sektor budaya, selain daripada sektor yang saya katakan dari pertanian, yang merupakan selalu dijadikan objek, jika objeknya ini habis, hilang, apa yang jadi objek sekarang, kan gitu ya. Dan ini adalah pendukungnya adalah UMKM, sehingga masyarakat yang bergerak di bidang UMKM ini memiliki tempat di pariwisata ini, seperti itu. Jadi ini adalah kolaborasi, yang disampaikan tadi kan kita harus berkolaborasi. Nah ini yang kita harapkan, jadi tidak semata-mata mendatangkan barang ekspor, kan gitu ya. Untuk di lingkungan pariwisata ini ada UMKM-nya, kenapa kita tidak manfaatkan itu atau kita ajak bergandengan. Nah ini yang kita harapkan untuk pemimpin ke depan ini melakukan terobosan seperti itu. Memang sih sudah ada melalui ekonomi kreatif, terutama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatifnya, memang sih pusat, cuman belum saya melihat ini terjadi kolaborasi yang benar-benar ibaratnya kolaborasi antara suami dan istri, ya kan, benar-benar mereka menjadi satu kesatuan. Ya jadi ya masih berjalan di jalurnya masing-masing. Dan jelas multi stakeholder tadi, pariwisata, pertanian dan ekonomi kreatif memang harus saling menyatu, harus saling berkolaborasi di sana. Karena itu dia adalah inti dari dari pariwisata. Inilah terjadi kesejahteraan. Baik, tidak terasa nih Bapak Ibu, pemirsa, kita sudah berbincang selama 1 jam yang lalu, banyak sekali perbincangan. Memang pertanyaan masih banyak nih saya juga punya, tapi kita simpan dulu. Siapa tahu kita bertemu lagi di lain kesempatan. Baik, terima kasih, selamat sore, dan kita ke pemirsa lagi. Dan pemirsa, ternyata dampak positif ditimbulkan dari ekonomi ini jelang pilkada akan sangat menguntungkan. Namun untuk menjaga stabilitasnya di tengah gaduh politik ini, tentu peran Anda lah kita kembalikan untuk menjaganya dan juga memantaunya begitu ke depan selama 5 tahun nanti, supaya kita memilih pemimpin yang tepat, mensejahterakan masyarakat, UMKM dan juga sektor-sektor usaha lainnya yang ada di Bali. Demikian dulu perbincangan kita dalam Wacana Publik kali ini. Saya Cok Bagus dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan sampai jumpa. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.